Malam ke-28. Saat malam tiba, Syahrazad melanjutkan ceritanya. Wahai Raja yang mulia, bahwa pemuda itu mengucapkan syahadat, lalu melanjutkan kisahnya. Ketika para kasih membawa peti-peti itu ke hadapan Khalifah, gadis itu berkata, isi peti-peti ini adalah tanggung jawabku. Mereka berisi pakaian untuk Nyonya Zubaida, dan beliau tidak mengizinkan siapapun melihatnya. Namun, Khalifah berkata, peti-peti ini tetap harus dibuka. Aku ingin memeriksa isinya. Aku merasa ini adalah akhir hidupku. Ketakutanku begitu besar hingga aku kehilangan kesadaran. Para Qasim mulai membuka satu persatu peti, memperlihatkan parfum-parfum langka, kain mewah, dan pakaian indah. Namun, ketika tiba giliran peti tempat aku bersembunyi, gadis itu segera maju dan berkata, peti ini hanya boleh dibuka di hadapan Nyonya Zubaida karena berisi rahasia beliau. Mendengar itu, Khalifah memerintahkan agar semua peti dibawa ke kamar Nyonya Zubaida. Para Qasim kemudian mengangkat petiku ke dalam aula istana. Di sana, gadis itu membebaskanku dan berkata, semua baik-baik saja. Jangan takut. Duduklah dan bersiaplah untuk bertemu Nyonya Zubaida. Mungkin ini hari keberuntunganmu. Aku duduk dengan tegang hingga Nyonya Zubaida muncul, diapit oleh pelayan-pelayan cantik yang berbaris rapi. Nyonya Zubaida sendiri memakai perhiasan dan pakaian yang begitu mewah hingga langkahnya tampak berat. Aku segera berdiri dan mencium tanah di hadapannya. Dia menyuruhku duduk, lalu mulai menanyakan asal-usulku. Dia tampak puas dengan jawabanku. Kepada gadis itu, dia berkata, didikan yang kuberikan padamu tidak sia-sia. Kepadaku, dia berkata, ketahuilah, gadis ini seperti putriku sendiri. Aku mempercayakan dirinya kepadamu. Aku mencium tanah lagi, merasa bahagia karena diperbolehkan menikahinya. Nyonya Zubaida memintaku tinggal di istana selama 10 hari, meski aku tidak diizinkan melihat gadis itu. Setelah waktu itu berlalu, Nyonya Zubaida meminta izin Khalifah untuk pernikahan kami, dan dia tidak hanya memberi izin, tetapi juga menyediakan mas kawin 10.000 dinar. Hari pernikahan kami dirayakan dengan pesta besar-besaran di istana. Namun, pada malam pertama kami bersama, aku membuat kesalahan fatal. Sebelum malam itu, aku makan suguhan berupa almond manis yang disiram air mawar dan mas. Namun, aku lupa mencuci tanganku setelahnya. Ketika kami akhirnya berdua di kamar, gadis itu mencium bau almond dari tanganku. Dia langsung berteriak, "Apa ini? Orang sepertimu makan tanpa mencuci tangan? Aku pikir kau orang yang beradab." Dia memanggil para pelayan dan, dengan penuh kemarahan, mulai memukulku dengan cambuk hingga aku pingsan. Ketika aku sadar, aku mendengar dia berkata, "Bawa dia ke hakim kota. Tangan yang dia gunakan untuk makan harus dipotong." Aku berteriak, "Tidak ada kekuatan selain Tuhan. Apakah tanganku harus dipotong hanya karena aku lupa mencuci tangan?" Para pelayan memohon agar dia memaafkanku, dan akhirnya dia setuju, meskipun dengan syarat. Dia berkata, "Aku harus menghukummu agar kau belajar." Kemudian, dengan pisau tajam, dia memotong ibu jariku dan jempol kakiku. Setelah itu, dia merawat lukaku dan bersumpah akan menghukumku lagi jika aku melanggar. Sejak saat itulah aku berjanji untuk mencuci tangan 40 kali dengan sabun, 40 kali dengan garam, dan 40 kali dengan lengkuas. Setelah kejadian itu, hubungan kami mulai membaik. Nyonya Zubaida memberinya sejumlah besar uang dan kami pindah ke rumah baru yang kubeli di kota. Kami hidup nyaman dengan kekayaan yang dia bawa dari istana. Itulah kisah bagaimana aku kehilangan ibu jari dan jempol kakiku. Setelah pulang dari acara pembacaan Al-Quran itulah aku bertemu si bungkuk. Dan itulah kisahku, kata pelayan raja. Raja, setelah mendengar cerita itu, berkata, ini memang mengesankan, tetapi kisah si bungkuk tetap lebih menarik. Aku tetap akan menghukum kalian semua. Sekarang giliran dokter Yahudi maju dan berkata, wahai raja, izinkan aku menceritakan kisah yang lebih luar biasa dari kisah si bungkuk. Raja mengangguk, dan dokter Yahudi memulai ceritanya. Saat aku masih muda,
Aku tinggal di Damaskus untuk belajar. Suatu hari, seorang pelayan istana gubernur datang memanggilku untuk mengunjungi majikannya. Aku mengikutinya ke istana, dan di sana, di sebuah dipan mewah berlapis emas, berbaring seorang pemuda tampan yang sakit. Aku duduk di dekatnya, mendoakannya, lalu memeriksa denyut nadinya. Anehnya, ia hanya memberikan tangan kirinya. Aku merasa ini aneh, tetapi tetap memberinya resep. Selama 10 hari, aku rutin mengunjunginya sampai akhirnya ia pulih. Hari itu, dia pergi ke pemandian umum. Para pelayan membersihkan tempat itu untuknya. Dan ketika ia membuka pakaiannya, aku melihat bahwa tangan kanannya telah diamputasi. Bekas luka cambuk terlihat di tubuhnya. Aku merasa iba. Tetapi dia memintaku untuk tidak terkejut dan berjanji akan menceritakan semuanya setelah selesai. Setelah keluar dari pemandian, kami kembali ke istana, menikmati hidangan, lalu dia mulai bercerita. Aku berasal dari Mosul, katanya. Keluargaku terpandang, dengan ayahku 10 orang saudara, dan aku adalah anak tunggal. Saat aku sudah dewasa, aku mendengar ayah dan pamanku berbicara tentang indahnya kota Kairo. Cerita mereka tentang kemegahan Kairo membuatku tak bisa tidur. Beberapa hari kemudian, paman-pamanku memutuskan untuk berdagang ke Kairo. Aku memohon ikut, dan akhirnya ayahku memberiku barang dagangan untuk dijual di Damaskus. Kami pun memulai perjalanan. Setibanya di Damaskus, pamanku menjual barang-barangku dengan keuntungan besar. Mereka melanjutkan perjalanan ke Kairo, sementara aku tinggal di sebuah rumah sewaan yang indah. Namun, karena terlalu menikmati hidup, aku menghabiskan semua uangku. Suatu hari, saat duduk di depan rumah, seorang gadis cantik lewat. Aku mengajaknya masuk, dan kami berbincang. Aku membelikannya makanan dan minuman. Lalu malam itu kami menghabiskan waktu bersama. Esok harinya, aku memberinya 10 dinar. Tetapi ia menolak dengan marah, malah memberiku 15 dinar. Dia berjanji akan kembali 3 hari kemudian. Saat dia kembali, kami menikmati malam lagi. Dan seperti sebelumnya, dia memberiku uang. Pada kunjungannya yang ketiga, dia berkata ingin membawa temannya yang lebih muda dan lebih cantik untuk bermain bersama kami. Aku setuju, dan pada hari yang dijanjikan, dia datang bersama seorang gadis lain yang luar biasa cantik. Dengan penuh kegembiraan, aku menyalakan lilin dan menyambut kedua gadis itu dengan sukacita. Mereka melepas jubah luar mereka, dan gadis yang baru menunjukkan wajahnya yang bersinar seperti bulan purnama. Aku belum pernah melihat kecantikan seperti itu sebelumnya. Aku pun bangkit untuk menyiapkan makanan dan anggur. Setelah semuanya siap, kami makan dan minum hingga puas. Aku memperhatikan gadis baru itu dengan perhatian khusus, bahkan menyuapinya makanan dan mengisi gelasnya. Melihat ini, gadis yang lebih dulu bersamaku mulai merasa cemburu. Dia lalu bertanya, "Bukankah gadis ini lebih cantik dariku?" Aku menjawab dengan jujur, "Ya, demi Tuhan, dia memang lebih cantik." Mendengar jawabanku, dia berkata dengan senyum samar, "Kalau begitu, tidurlah dengannya malam ini." Aku setuju, dan dia pun bangkit untuk menyiapkan tempat tidur. Aku mendekati gadis baru itu dan tidur dengannya hingga pagi. Ketika aku terbangun, aku merasa tubuhku basah dan mengira itu adalah keringat. Namun, saat aku menggoyang bahu gadis itu untuk membangunkannya, kepalanya terguling dari bantal. Aku terperangah. Ternyata lehernya telah digorok. Dunia seketika terasa gelap bagiku. Dalam kepanikan, aku mencari gadis yang lebih dulu bersamaku, tetapi dia sudah menghilang. Saat itulah aku menyadari bahwa dialah yang membunuh gadis baru itu karena cemburu. Aku hanya bisa berbisik, tiada daya dan kekuatan selain dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Aku kebingungan harus berbuat apa. Setelah berpikir sejenak, aku akhirnya menggali lubang di tengah rumah. Aku membungkus tubuh gadis itu beserta perhiasannya dan menguburkannya di sana. Kemudian, aku menutupnya dengan marmer, mencuci tubuhku, dan mengenakan pakaian bersih. Dengan uang yang tersisa, aku membayar sewa rumah setahun penuh kepada pemiliknya, lalu mengatakan bahwa aku akan pergi menyusul pamanku di Kairo.
Ketika aku tiba di Kairo, para pamanku menyambutku dengan hangat. Mereka telah selesai berdagang, dan ketika mereka bertanya alasan aku datang, aku menjawab bahwa aku merindukan mereka. Aku tinggal bersama mereka selama setahun, menikmati pemandangan Kairo dan Sungai Nil, tetapi menyembunyikan fakta bahwa aku masih memiliki sejumlah uang. Namun, setelah uang itu habis, aku berusaha menghindari mereka agar mereka berpikir aku telah kembali ke Damaskus. Setelah mereka pergi, aku keluar dari persembunyian dan tinggal di Kairo selama 3 tahun lagi, menghabiskan semua uangku. Setiap tahun, aku tetap membayar sewa rumah di Damaskus. Tetapi ketika tahun keempat tiba, aku tidak mampu lagi melanjutkannya. Aku pun kembali ke Damaskus. Ketika aku tiba, pemilik rumah menyambutku dengan ramah, dan aku menemukan gudang rumah itu masih tersegel seperti sebelumnya. Ketika aku membersihkan rumah, di bawah tempat tidur di mana aku dulu tidur bersama gadis yang terbunuh, aku menemukan sebuah kalung emas berhiaskan permata. Aku membersihkannya dari darah, memandanginya, dan menangis mengenang peristiwa itu. Setelah 2 hari, aku pergi ke pemandian umum untuk mengganti pakaian. Tak punya uang sepeser pun, aku akhirnya tergoda untuk menjual kalung itu di pasar. Aku menyerahkannya kepada seorang pelelang dan duduk menunggu pembeli. Tanpa sepengetahuanku, kalung itu ternyata bernilai hingga 2.000 dinar. Namun, pelelang itu mendatangiku dan berkata, "Ini hanya barang tembaga, paling banyak laku 1.000 dirham." Aku menjawab, "Ya, memang ini dibuat untuk lelucon oleh keluargaku. Sekarang istriku yang mewarisinya, jadi kami ingin menjualnya. Terima saja 1.000 dirham itu." Tanpa terasa pagi pun tiba. Maka seperti biasa Syahrazad menghentikan ceritanya.